Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat walladzi faddalana bifadaila wa karamat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia Jaya. Alhamdulillahirabbil alamin, di tanggal yang bersejarah, tanggal 22 Oktober 1920 malah. Jadi 22 Oktober 2020 juga bertepatan di tanggal 5 bulan Maulud, bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin, bangsa Indonesia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan serempak bisa mengikuti upacara yang dipimpin oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, Pondok Pesantren Al-Hayah adalah bagian dari entitas kebangsaan Indonesia, bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia. Dan pada hari ini Pondok Pesantren Al-Hayah dengan seluruh cabangnya, dengan seluruh mitranya, dengan seluruh relasinya dan seluruh koleganya, majelis taklim dan masjidnya, begitu juga paguyuban-paguyuban yang mempunyai link dengan Pondok Pesantren Al-Hayah, baik secara offline yang hanya menjadi sampel dan kemudian menggunakan standar COVID, dan secara online alhamdulillahirabbil alamin bisa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala di Hari Santri Nasional Indonesia bersama pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama Negara Republik Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, bersama-sama tentu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kesempatan seperti ini, keterlibatan seperti ini dan kebergabungan seperti ini adalah menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tentu bersatu, kemudian berdaulat dan kemudian jaya menjadi negara yang berwibawa, berbobot, dihitungkan tentu bermartabat, dan itulah yang disebut negara merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Kedua, tentu kita sebagai santri dengan nama lain, dan itu jangan diganti. Santri adalah mempunyai sejarahnya, meskipun bahasa sinonim dan padanannya adalah siswa atau mahasiswa atau thalibul ilmi atau thalibin, thalibat. Ini adalah santri. Tapi santri mempunyai kekhasan dengan keindonesiaan, dengan kebangsaan yang sangat unik, yang heterogen, dan diantaranya dalam hal kependidikan ada yang namanya pondok pesantren. Dan pondok pesantren adalah yang diasuh oleh para orang-orang hebat, para orang-orang besar, para orang-orang tulus, dari sebutan-sebutan para habaib, para kiai, para ulama, para tuan guru, para ajengah, para asatidah, para ustadzat,
maka julukan dan sebutan kemuliaan yang terkait dengan kegiatan ilmu pengetahuan yang kemudian turun menjadi sebuah akhlak mulia, budi pekerti yang baik dan yang hebat dan berkarakter, dan akhirnya santri adalah orang-orang yang handal. Orang-orang yang handal, yang senang ngaji, senang talibul ilmi dalam segala umur, dan kemudian didengar tadi bacaan Qur'annya bagus, dan di saat maulid nanti bacaan berjazinya dan asyraqalnya bagus. Begitu juga di saat mendidik dan mengajar, dia yang sabar, yang handal untuk mencetak santri-santri yang berikutnya yang begitu hebat dan menyebar di seluruh jadi pelosok Indonesia. Kalau kedesaan maka tidak kurang kisaran 83.000 desa, kalau kepropinsian maka kisaran jadi 34 provinsi. Begitu juga ketika kota dan kabupaten kisaran 559 kota dan juga kabupaten. Begitu juga ketika kecamatan maka ada kisaran 7.000 kecamatan. Warga bangsa Indonesia adalah kisaran 250 juta warga dan bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagian mereka adalah ada dan santri, mulai dari yang sepuh tadi, pembimbingnya, habaibnya, kiainya, ulamanya, ajengannya, tuan gurunya, buyanya, asatidahnya, ustadzah, maka jadi beliau adalah membuka cakrawala berfikir, membuka cakrawala dan wawasan keilmuan, wawasan keindonesiaan, dan wawasan persatuan, wawasan membela tanah air, nusa bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, kebudayaan Indonesia, bangsa Indonesia. Itu adalah mereka para habaib, para ulama, para kiai, para ajengan, para tuan guru, para buya, dan ada sebutan yang lain. Mungkin ustazah asatidzah tadi, mereka tampil mengisi jadi negara kesatuan Indonesia setelah kemerdekaan, tentu adalah mengisi kemerdekaan Indonesia. Dan santri jauh lebih dulu dari negara Indonesia. Kalimat takbir dikumandangkan pada tahun 1908 oleh Bung Tomo, dan ormas-ormas kesantrian berdiri sejak 1911. 1000 itu adalah PUI dan yang berdiri di tahun itu. Kemudian 1912 ada Muhammadiyah dan juga ormas lain yang berdiri di saat itu. Kemudian berturut-turut, kemudian yang puncak kehebatan Indonesia pada tahun 1926 berdiri semua pesantren salafiyah dan santri, maka berafiliasi itu, dan itu banyak yang menjadi cikal bakal, yaitu Hari Santri Nasional ini. Allahu Akbar. Maka dari itu, ketika kita mendengarkan dan membaca, menyimak pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka kita pantas dan mensucikan Allah, mengagungkan Allah, dan mengatakan Subhanallah, Allahu Akbar. Maka sangat kental religiosionalisme yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Jadi mulai terbentuknya BPUPKI, kemudian membentuk PPKI, dan kemudian membentuk yang namanya Panitia 9 dengan dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno, itu proklamator bersama Dr. Andes Muhammad Hatta. Maka muncullah yang namanya Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta kemudian sesuai dengan dosen-dosen Pancasila, dosen-dosen jadi pendidikan kewarganegaraan. Maka saya termasuk dosen yang mengajar pendidikan Pancasila.
begitu terbentuk jadi dengan panitia 9, lalu muncul piagam Jakarta, ternyata Allahu Akbar, Subhanallahil Azim, kemudian ada beberapa perwakilan maju untuk menyampaikan pendapatnya dan diterima oleh Dr. Andi kemudian bersama jadi Bapak Insinyur Soekarno. Maka kemudian disampaikan dan terjadi rapat hebat, rapat musyawarah hebat, dan kemudian jadi ada beberapa hal, kata yang awalnya muqaddimah diganti pembukaan, lalu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam, ya kan, kemudian dengan kenegaraan dengan nasionalisme, kemudian 7 kata itu diikhlaskan jadi untuk ditinggalkan dan kemudian disempurnakan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga di dalam salah satu pasal yang semula adalah bahwa Presiden Republik Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam, maka para ulama, para kiai, para santri ridho untuk menanggalkan bahwa kata Islam itu, dan kemudian apa? Kemudian demi Indonesia, bangsa Indonesia, kesatuan Indonesia, Republik Indonesia yang megah ini, dan terus tadi sudah disumpahkan oleh santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah dibaca di pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan di dalam alinea keempat para tuan guru, semangat para ajengan, para buya, dan semangat juga para ustadzah tidak pernah terlepas dari tanah air Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan lihat pada hari ini kita santri tulen, yaitu mungkin saya pakai sarung karena santri itu adalah terkenal kaum sarungan. Sarungan yang hafal Quran, takbir. Jiwai Undang-Undang Dasar 45, takbir. Sarungan yang wajib menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan itu dihafal. Sarungan tapi jadi menjiwai Pancasila dan memahaminya. Itu maka kemudian Indonesia di bawah pondasi yang benar dan akan diantarkan oleh pondok pesantren, oleh pesantren-pesantren salafiyah, oleh pesantren-pesantren menengah, oleh pesantren-pesantren modern, dan oleh pondok pesantren yang sekarang ini juga kemudian sudah bersatu dan bergabung menjadi pendidikan modern di bawah bimbingan afiliasi Kementerian Agama Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan. Nah, maka jadi para santri adalah boleh sarungan tapi ternyata sangat beradab dan modern. Allahu Akbar. Jadi seperti ini malah merah putih ini. Jadi lengkap. Santri mungkin boleh pakai baju itu karena dulunya tidak begitu. Tapi ternyata sangat pancasilais, sangat paham dengan Undang-Undang Dasar 1945. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lahan yang enak, yang subur, dan orang-orang lain pada rindu jadi untuk mendapatkan Indonesia. Bila tidak dengan yaitu fisiknya, yaitu tanahnya, lautannya, karena sudah bertentangan dengan jadi bahwa Undang-Undang Dasar 45 dan secara internasional tentu bertentangan dengan kemanusiaan, maka penjajahan adalah tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka istilahnya jangan coba-coba ketika Anda tidak berhasil untuk menguasai tanah luarnya, maka begitu juga jadi jangan berusaha untuk bermain terselubung, yaitu apa? Yaitu untuk menguasai Indonesia melalui dari kebudayaan, peradaban, pikiran-pikiran generasi. Dan oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia apapun kemasannya,
apapun kulitnya, maka tentu tidak akan diridhoi oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi ridho ya, tidak diridhoi oleh Allah kali ya. Tidak jadi mendapatkan lisensi dan izin Undang Dasar 45, khususnya pembukaan. Dan oleh karena itu para santri wajib lokal keindonesiaan wajib menghafalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau Al-Fatihah wajib karena setiap waktu membaca Al-Fatihah, Al-Fatihatu lima quri'atlah, dan dibaca setiap sholat, maka kala jadi bolehlah membawa tag, ya kan, kalau ada event-event penting, tapi ternyata dia hafal jadi apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, hafal Pancasila, hafal apa itu yang 3 Sumpah Pemuda, nanti tanggal 28 Sumpah Pemuda, hafal himne Al-Hayah, hafal himne Al-Hayah selama masih ada di Al-Hayah, hafal himne Al-Hayah. Setelah pulang diceritakan kepada keluarga, hafal himne Al-Hayah dan apa lagu Al-Hayah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Karenanya kemudian melalui kekhasan Pondok Pesantren Al-Hayah dengan seluruh apa cabangnya tentu indah, hebat karena berbasis ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran was sunnah, dan itu ada di Sumpah Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama, bahwa kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berakidah, berhaluan akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan kemudian menghafal Al-Quran dan menghafal Al-Hadis. Maka Pondok Pesantren Al-Hayah dalam entitas ini ternyata mencetak orang-orang dan santri yang hafal Al-Quran sesuai dengan semboyannya, menjadikan Al-Quran mengalir seperti air, dan sesuai dengan visi targetnya kalau bisa adalah sejumlah desa yang ada di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Maka kita tetap santri, karena santri adalah siapa yang cinta ilmu, siapa yang ngaji, siapa yang terus hadir dalam online, dalam offline, di Zoom, ikut pengajian, maka meskipun dia umurnya sudah sepuh, maka dia santri. Karenanya di Al-Hayah ada santri lansia. Ketika anak kecil dibawa oleh ibunya dan ayahandanya, maka ibunya juga santri dan ayahnya juga santri, dan anaknya yang masih kecil sudah menjadi santri. Ketika yang hadir ikut Zoom seperti ini adalah ibunda yang sedang hamil, maka janinnya adalah santri. Allahu Akbar. Maka santri sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang umur, dan meskipun mungkin eranya berubah, pakaiannya bisa berubah, tapi kemudian santri